Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda, para asatiz, para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya terhadap Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga di malam hari yang mulia ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti ajarannya, dapat mengikuti sunnahnya, sehingga kita sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya Al-Fakir agak sedikit kaget. Kalau di Jakarta antri itu antri sembako, tapi di sini antri mubalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Sampai saya pikir ini jadi nggak jadwal saya ini. Allahu Akbar. Saking banyaknya orang-orang soleh di kampung ini sehingga berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan kebahagiaan negeri akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Coba kita pikir, kita lihat orang yang mencari duit dengan ilmu dibandingkan dengan tenaga, gampangan mana kira-kira? Gampangan pakai apa? Gampangan pakai ilmu apa pakai tenaga? Pakai ilmu. Kalau pakai tenaga, berapa duit sehari dapat? Berapa? Kita kerja dari pagi sampai sore, dapat duit berapa? Dapat berapa? 7.000. Mainnya atau ya teman zaman balana atau merenang. Paling banyak, paling banter 200.000. Betul apa betul? Ada enggak yang dapat 200.000 sehari? Berapa rata-rata? 100.000. Itu kerja dengan tenaga. Tapi coba kita lihat orang-orang yang kerja dengan ilmu, duduk di belakang meja tinggal tanda tangan, set. Berapa dapatnya? 100 juta. Allahu Akbar. Ini teman saya Ustaz Toha 15 menit 1 juta di Jakarta.
Allahu Akbar. Betul tak? Mana Ustaz Toha? 7 menit 500.000 sampai 1 juta. Dengan apa cari duitnya? Dengan ilmu. Allahu Akbar. Maka ketika kita menginginkan kehidupan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Tetapi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan di dunia, maka jangan sampai terlena terjebak oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Pada dasarnya kehidupan dunia ini adalah permainan, adalah senda gurau, adalah ujian bagi diri kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalnya di antara kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita mencari harta, apabila seseorang terlena dengan kehidupan dunia, dia mencari harta tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi pagi pulang petang bahkan sampai malam, tidak peduli halal dan haram, dia injak bawah jilat atas, tidak peduli itu hak orang lain atau keringat orang lain. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah harta itu akan membahagiakan dirinya. Demi Allah, apabila tidak taat kepada Allah, maka harta tersebut akan malah menjadi penyakit bagi dirinya. Padahal dia tahu, berapapun hartanya tidak akan mampu menahan memutihnya rambut. Berapapun banyak hartanya tidak akan mampu menahan gugurnya gigi. Berapapun banyak hartanya tidak akan mampu mengeriput kulit. Dan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan mampu menolak dan kedatangannya malaikatul maut, sang pencabut nyawa. Ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israil, maka semua akan sirna, semua akan sia-sia. Maka tentu bagi kita orang-orang yang beriman, haruslah semua menurut perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang kita berada di bulan Maulid Rasulullah SAW, dan perlu sama-sama kita ketahui Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini perlu wajib cinta kepada Rasul. Kenapa wajib cinta kepada Rasul? Karena kunci surga adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasulullah, apabila kalian mencintaiku, kata Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mencintai Rasulullah SAW, niscaya Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, cinta kita merupakan satu kunci kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apabila ada seseorang yang menghujat Nabi, benci kepada Nabi, menghina Nabi, demi Allah dia ahli neraka. Allahu Akbar. Maka tanamkanlah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus cinta Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangat merisaukan kita, sangat mencintai kita, bahkan melebihi apapun, yang ketika dipanggil manakala saat Rasulullah menjelang sakaratul maut, bukan keluarganya, bukan anaknya yang dipanggil, adalah umatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW di depan para sahabat, "Aqditu, sesungguhnya aku ini adalah rindu terhadap umatku." Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudaramu?" Kata Rasulullah, "Kalian adalah sahabatku." Kemudian, "Siapa ya Rasulullah saudaramu?" Kata Rasulullah SAW, "Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku
orang yang tidak pernah hidup bersamaku, tetapi mereka beriman kepadaku. Allahu Akbar. Kita semua dicintai oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Rasul cinta kepada kita, sehingga Rasul kangen sama diri kita, sehingga Rasul betul-betul mengkhawatirkan kita. Kita tidak rela semua orang-orang yang beriman masuk ke neraka. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Jibril, sesungguhnya, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membesarkan api neraka. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, terangkanlah kepadaku bagaimana sifat neraka. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan keadaan neraka. Sesungguhnya neraka itu bertingkat-tingkat dan bersusun-susun. Di antara tingkatan adalah mempunyai lubang-lubang, dan jarak satu neraka dengan satu neraka yang lainnya seperti 70 tahun perjalanan, dan mempunyai panas 70 kali lipat lebih panas daripada yang sebelumnya. Neraka yang paling bawah diisi oleh orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walam tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, kata Allah, ditempatkan di neraka yang paling bawah, neraka yang paling panas, walam tajida lahum nasira, dan tidak ada pertolongan bagi mereka. Kemudian di tingkatan yang kedua diisi oleh orang-orang musyrik. Kemudian di tingkatan yang ketiga diisi oleh orang-orang yang tidak pernah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, man salakakum fi saqar, apakah yang membuatmu berada di neraka Saqar? Mereka penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dahulu di dunia tidak pernah termasuk orang yang melaksanakan sholat. Tidak pernah sholat ya. Walam nakunut imul miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, dan kami selalu berada bersama orang-orang yang ghibah, fitnah, merencanakan sesuatu yang kemungkaran di muka bumi. Kemudian di tingkatan yang keempat diisi oleh iblis dan pengikutnya. Di tingkatan yang kelima diisi oleh orang-orang Yahudi. Di tingkatan yang keenam diisi oleh orang-orang yang memiliki kebencian kepada Islam ataupun murtad. Kemudian malaikat Jibril terdiam. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, terangkanlah siapa penghuni neraka ketujuh. Malaikat Jibril masih terdiam. Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka ketujuh? Malaikat Jibril menjawab, ummatuka ya Muhammad. Mendengar kata-kata ini, Rasulullah SAW jatuh pingsan. Ketika malaikat Jibril mengatakan, umatmu wahai Muhammad, penghuni neraka ketujuh. Allahu Akbar. Rasulullah SAW jatuh pingsan karena mendengar akan ada umatnya yang masuk neraka. Allahu Akbar. Kemudian di sela-sela pingsan, Rasulullah SAW diraih oleh malaikat Jibril, disimpan di pangkuannya. Tak lama kemudian Rasul terjaga dari pingsannya. Sambil bercucuran air mata, kembali bertanya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, seolah-olah tidak percaya. Wahai Jibril, awayadhul ummati annar, apakah betul akan ada umatku yang masuk neraka? Malaikat Jibril menjawab, na'am ya Muhammad, ummatuka murtakibul kabair walam yatubu. Adalah penghuni neraka ketujuh, adalah umatmu yang mereka mempunyai dosa besar dan mereka mati belum bertaubat. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan hati yang sedih karena mengetahui akan ada umatnya yang masuk neraka. 3 hari 3 malam Rasulullah SAW tidak keluar dari kamarnya kecuali hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sampailah berita ini kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq bergegas menuju kepada rumah Rasulullah SAW. Abu Bakar pun mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetapi tidak ada jawaban dari kamarnya. Abu Bakar pun pulang dengan hati yang sedih. Sampai pula berita ini kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun melakukan hal yang sama, mendatangi rumah Rasulullah SAW, kemudian mengetuk pintu.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Sama juga tidak ada jawaban. Sampailah berita ini kepada Salman Al-Faris. Salman Al-Faris pun datang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW, tetapi sama tidak ada jawaban. Kemudian Salman Al-Faris mendatangi putri Rasulullah SAW yang dicintainya, memberikan kabar bahwa Rasul dalam keadaan bersedih. Siti Fatimah bergegas menuju rumah Rasulullah SAW dan mengetuk pintu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mendengar suara putri yang dicintainya, kemudian Rasulullah SAW membuka pintu. Kaget Siti Fatimah melihat ayahnya, wajahnya pucat pasi karena kurang makan, karena kurang minum, memikirkan umatnya. Kemudian Siti Fatimah bertanya, wahai ayahanda, apakah gerangan yang membuatmu bersedih seperti ini? Rasul menjawab, wahai Fatimah, bagaimana aku tidak bersedih wahai Fatimah? Malaikat Jibril datang kepadaku mengabarkan akan ada umatku yang masuk neraka. Begitu sedihnya Rasulullah SAW, merisaukan kita, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Apakah hanya seremoni yang kita lakukan tanpa berbuat apa yang dijejakkan oleh Rasulullah SAW? Kita hanya cinta palsu, bertepuk sebelah tangan. Mana mungkin Rasul mengenal kita kalau kita enggan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Suatu hari pada saat wafat Rasulullah SAW, menjelang detik-detik wafat Rasulullah SAW, Fadol namanya, putra Ibnu Abbas, membawakan wudhu terakhir Nabi. Ketika itu Rasul berada di pangkuan istri Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat detik-detik sang malakul maut mencabut nyawa, maka mulailah terasa dari kaki. Dari kaki mulai dingin sampailah ke lutut. Lutut sudah dingin sampailah ke perut. Pada saat itu Rasulullah SAW merasakan wafat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Rasulullah SAW merasakan juga hal yang serupa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah SAW dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, tidak sakit sama sekali. Tetapi ini pelajaran bagi diri kita bahwa sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada 700 kali bacokan pedang terhadap tubuh kita. Allahu Akbar. Ketika saat-saat ruh Rasulullah SAW sampai di dada, begitu merasakan sakit, Rasul mengangkat tangan kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, sekiranya engkau berkenan, kata Nabi Muhammad SAW, berkenan menimpahkan seluruh rasa sakit umatku pada saat sakaratul maut, timpahkanlah kepadaku saat ini, kata Rasul. Rasul tidak tega kita semua umatnya merasakan sakaratul maut yang begitu sakit, yang begitu menyakitkan. Allahu Akbar. Rasul berdoa kepada Allah agar ditimpakan sakitnya kepada Rasul, begitu cintanya. Maka pada saat itu Rasul juga berwasiat, jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Karena semakin banyak kita mengucapkan sholawat, maka Nabi akan semakin mengenal kita.
Ketika kita mengucap beribu-ribu kali sholawat, maka Nabi Muhammad akan semakin mengenal kita. Maka jangan lupakan setiap hari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sebetulnya saya pengen 1 jam, cuman udah jam 12, nggak usah ya. Cukup situ ya. Cukup apa enggak? Cukup ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah kita semua membawa keberkahan kumpulnya kita pada malam hari ini. Hendaklah kita baca sirah, sarirah, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, baca. Jadi kalau kita main HP, jangan gosip melulu, jangan TikTok melulu ya. Baca kisah-kisah Rasulullah SAW. Insya Allah hati kita akan meleleh, hati kita akan terenyuh, hati kita akan semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga berbicaranya agak terburu-buru karena lapar juga. Kayaknya udah nasi udah datang di dalam ya. Mudah-mudahan subhanallah ya. Lapar juga kayaknya gitu. Saya tadi sampai ke WC kencing sampai 3 kali bolak-balik jadi apa enggak? Udah gitu MC manggilnya salah lagi, Ustadz Toha lagi. Aduh, subhanallah. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf Kiai atas kesalahan-kesalahan, atas kekurangan-kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Kiai dari Jakarta. Mohon maaf Pak Kiai, tadi saya bilangnya Ustadz Toha, harusnya Ustadz Asep Saifuddin ya. Mohon maaf. Yang saya tahu itu kena jadi Indonesia nya.